Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Fadra. Di sini perkenankan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Implementasi Pasca Amandemen 2018 Konvensi Basel di Kota Batam mengenai pelarangan impor sampah plastik. Peningkatan ekonomi yang terjadi di era industri 4.0 menciptakan peningkatan limbah hasil produksi serta sampah rumah tangga di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia rata-rata menghasilkan sampah sebesar 175.000 ton per hari atau 64 juta ton per tahun. Jika dikonversikan, angka ini sama dengan setiap orangnya menyumbangkan 0,7 kg sampah per hari. Di samping limbah dan sampah industri, Indonesia juga diperhadapkan dengan permasalahan sampah plastik. Hal ini dibuktikan di mana sejak satu dekade terakhir di tahun 2018, Indonesia dinyatakan menyumbang sebesar 0,48 sampai 1,29 juta ton sampah ke perairan. Hal ini berhasil menempatkan Indonesia menjadi posisi negara kedua sebagai negara paling banyak penyumbang sampah ke perairan, satu tingkat di bawah Tiongkok. Dengan melihat ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi sampah, Indonesia dihadapkan dengan permasalahan impor sampah yang makin hari semakin memberatkan Indonesia. Hal ini dilakukan oleh negara-negara maju atau negara industrial yang mengirimkan sampahnya ke negara berkembang dengan peraturan yang longgar seperti halnya Indonesia untuk menghindari biaya pengolahan sampah yang cukup tinggi di negara asalnya. Melihat keadaan Indonesia yang semakin krisis dan terhimpit dengan permasalahan sampah, akhirnya Indonesia mengambil tindakan preventif dengan melakukan ratifikasi dari Konvensi Basel atau Basel Convention, the Transboundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal, serta ikut meratifikasi pembaharuannya yaitu pasca Amandemen pada tahun 2018. Konvensi Basel adalah konvensi yang berada di bawah UNEP yang membahas mengenai perpindahan sampah berbahaya dan telah melakukan 10 kali pembaharuan. Dan pembaharuan terakhir yang dilakukan pada tahun 2018 mengatur soal sepenuhnya penghentian perpindahan sampah plastik dari negara maju ke negara berkembang dalam tujuan apapun kecuali dengan persetujuan yang telah disepakati serta kebutuhan syarat ketentuan dalam pemenuhan bahan produksi industri. Hasil peratifikasian ini telah dituangkan ke dalam beberapa regulasi yang ada di Indonesia. Namun setelah adanya implementasi di regulasi nasional, ternyatanya Indonesia masih mengalami permasalahan sampah yang cukup signifikan. Hal ini terlihat di mana data Badan Pusat Statistik tahun 2018 serta 2019 menunjukkan bahwa Indonesia malah mengalami peningkatan impor sampah plastik sebesar 141% atau sebesar 282.152 ton sampah. Dan angka ini merupakan puncak tertinggi dari impor sampah plastik yang dilakukan Indonesia di 10 tahun terakhir. Sepanjang tahun 2019, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan telah mendapatkan serta menindak 2.305 kontainer yang terkontaminasi dan berisi sampah plastik impor yang mengandung B3. Dan ternyata sampah-sampah tersebut masih dikirimkan dari negara-negara besar seperti halnya Australia, Jerman, Belgia, hingga Amerika Serikat, yang akhirnya berakhir di beberapa kota di Indonesia seperti Tangerang, Banten, Bekasi, dan salah satunya ialah Batam. Terdapat beberapa alasan mengapa Batam menjadi wilayah yang strategis dari masuknya impor sampah plastik ke Indonesia. Alasan pertama adalah posisi strategis yang dimiliki oleh Pulau Batam, di mana ia terletak di jalur perdagangan Selat Malaka serta merupakan jalur perdagangan tersibuk yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Yang kedua, Batam sendiri adalah kota industrial, sehingga Batam erat sekali kaitannya dengan masuk keluarnya barang ekspor dan impor, termasuk di sana penyelundupan sampah plastik. Melihat bagaimana keadaan ketidaksiapan Indonesia dalam mengolah sampah domestik, serta ancaman impor sampah plastik yang terus masuk ke Indonesia, serta upaya yang telah dilakukan Indonesia namun tidak sejalan dengan keadaan yang terjadi di lapangan dengan terus meningkatnya impor sampah di beberapa kota seperti contohnya Batam, menunjukkan bagaimana ketidakrelevanan yang terjadi dalam penanggulangan sampah plastik,
khususnya impor sampah plastik. Untuk itu, saya ingin meneliti akan bagaimana pengimplementasian Konvensi Basel secara domestik di Kota Batam dalam upaya menghentikan impor sampah plastik ke Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan alasan yang menjadi penghambat dari pengimplementasian pelarangan arus impor sampah plastik ke Indonesia melalui Kota Batam. Serta tujuan ini mempunyai dua manfaat. Yang pertama, secara akademis diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan untuk mengetahui penyebab masih terjadinya impor sampah plastik ke Indonesia, khususnya melalui jalur Kota Batam. Dan yang kedua, secara praktikal diharapkan penelitian ini dapat menjadikan dasar evaluasi dari bagaimana aktor sosial dalam mengimplementasikan ketentuan pelarangan impor sampah plastik ke Indonesia melalui jalur Kota Batam. Mengenai studi pustaka, saya menggunakan 5 tinjauan studi pustaka. Yang pertama dari Nehru Anggita dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Good Faith Non-Compliance Indonesia di Konvensi Basel. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa nyatanya Indonesia telah memiliki keinginan untuk melakukan penanganan perpindahan limbah B3. Namun, masih terdapat perusahaan-perusahaan yang belum mengenal lebih lanjut tentang ketentuan ini sehingga masih menyebabkan tingginya tingkat ketidakpatuhan Indonesia. Yang kedua, ada penelitian dari Ghaffar Mufaki yang berjudul Alasan Ketidakpatuhan Inggris terhadap Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste di tahun 2007 sampai 2019. Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa Inggris sebagai negara pengekspor sampah, di sini sampah e-waste, nyatanya melakukan tindakan ekspor dengan tujuan untuk menghindari biaya pengolahan sampah yang tinggi di negaranya. Penelitian ketiga dari Muhammad Bushrol Fuad dengan judul Tanggung Jawab Negara dan Korporasi terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia dengan Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAB. Di sini ditemukan bahwa korporasi mempunyai andil besar dalam kegiatan impor sampah plastik itu sendiri. Sehingga penting adanya kesinkronan pemahaman antara ketentuan syarat yang dimiliki oleh pemerintah dengan perusahaan-perusahaan pengimpor sampah plastik. Yang keempat, dari Wanda yang berjudul Upaya Indonesia dalam Menanggulangi Limbah Sampah Plastik. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Indonesia telah melakukan beberapa tindakan lanjutan dalam penerapan aturan Konvensi Basel. Namun cara tersebut masih belum dapat membendung masuknya impor sampah dikarenakan memang Indonesia kesulitan untuk memenuhi stok bank sampah domestik sehingga memaksa Indonesia harus melakukan impor sampah. Yang terakhir berasal dari Teddy Prasetyawan dengan judul Kebijakan Pelarangan Impor Limbah Bahan berbahaya dan beracun ke Indonesia. Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa Indonesia nyatanya telah melakukan beberapa regulasi yang sesuai dengan konvensi Basel yang mengatur soal limbah B3. Namun, masih terdapat tumpang tindih aturan impor limbah B3 antara pemahaman perusahaan dengan pemerintah serta kurangnya kepekaan aktor dalam menangani limbah B3. Kerangka konseptual. Untuk kerangka konseptual, saya menggunakan konsep implementasi rezim pada level domestik yang dikemukakan oleh Arthur Andersen. Di dalam implementasi yang dikemukakan oleh Arthur Andersen terdapat 5 tahapan implementasi. Yang pertama, yaitu penerapan rezim internasional. Yang kedua, transformasi rezim internasional dalam kebijakan nasional. Yang ketiga, penyelenggaraan program pemerintahan daerah berdasarkan dari ketentuan yang telah diadopsi. Yang keempat, dampak dan respon kelompok sasaran regulasi dari penerapan tersebut serta efektivitas program. Untuk melihat bagaimana implementasi rezim internasional di level domestik, Arthur Andersen mengindikasikan bagaimana penerapan nilai dan ketentuan rezim internasional pada kelompok target yang ia sebut sebagai aktor sosial. Dan menurutnya terdapat 3 alasan kenapa aktor sosial melakukan ketidakpatuhan dari ketentuan rezim. Dan aktor sosial ini pun dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ialah opini publik. Yang kedua yaitu organized interest public atau third parties. Dan yang kelompok terakhir yaitu target group of the program, yaitu siapa yang menjadi atau secara langsung terlibat dalam peraturan ketentuan dalam rezim tersebut. Untuk metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan melalui penelitian lapangan dan wawancara, serta jenis penelitian yang bersifat deskriptif.
Untuk batasan masalah diambil dari tahun 2018 sampai 2020, di mana 2018 menjadi titik awal setelah Indonesia meratifikasi Pasca Ban Amandemen pada tahun 2018, dan 2020 adalah waktu hingga saat ini pengimplementasian dari hasil ratifikasi Pasca Ban Amandemen Konvensi Basel mengenai pelarangan impor sampah. Unit analisis adalah Kota Batam, dengan unit eksplanasi yaitu perilaku aktor sosial dalam mengimplementasikan amandemen Konvensi Basel pada level domestik. Mengenai teknik pengumpulan data akan digunakan studi pustaka dan wawancara. Namun yang primer adalah wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan menargetkan tiga sasaran. Pertama, target group of program, yaitu pihak perusahaan pengimpor sampah. Yang kedua, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, serta third parties yang melakukan pengawasan dari masuknya sampah impor ke Batam, yaitu PT Surveyor ataupun PT Sufisindo. Dan pihak ketiga yaitu public opinion yang diambil dari masyarakat Kota Batam sendiri. Dan untuk teknik analisis data akan digunakan indikator implementasi aktor sosial berdasarkan yang telah dijelaskan oleh Arthur Andersen yang dapat dilihat di tabel di sebelah saya. Di sini ada beberapa indikator dari beberapa objek seperti pemerintah, organized or interest public, dan third parties, dilihat dari target group of program serta opini publik. Untuk sistematika penulisan, di bab pertama ada pendahuluan seperti yang sedang saya jelaskan saat ini. Yang kedua ada mengenai Ban Amandemen Konvensi Basel tahun 2018 di Indonesia. Di bab 3 saya akan menjelaskan mengenai Indonesia dalam penandatanganan Ban Amandemen Konvensi Basel mengenai pelarangan sepenuhnya impor sampah plastik dari negara maju ke negara berkembang. Pada bab 4, saya akan melakukan analisis implementasi rezim pelarangan impor sampah plastik di Kota Batam pada level domestik, dan yang terakhir di bab kelima akan ada penutup dan kesimpulan. Sekian presentasi saya hari ini, maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.